Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bertemu kembali dalam Mesbah Keluarga di sore hari ini. Dan kita akan membaca merenungkan firman Tuhan dari tim penatalayan Sinode GKI di Tanah Papua. Kita ada dalam perenungan bersama dalam minggu ini dari 1 Korintus pasal 14 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Mari kita berdoa. Sore hari ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Roh Kudus, tolonglah, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Korintus 14 ayat 26 sampai dengan ayatnya yang ke-40, peraturan dalam pertemuan jemaat. Jadi bila mana sekarang saudara-saudara, bila kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus seorang lain untuk menafsirkannya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata, dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat. Sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah. Sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Atau adakah firman Allah mulai dari kamu? Atau hanya kepada kamu sajakah firman itu telah datang? Jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Tetapi jika ia tidak mengindahkannya, janganlah kamu mengindahkan dia. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk bernubuat, dan janganlah melarang orang berkata dengan bahasa roh, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Demikian kebenaran firman Allah di sore hari ini, yang intinya mengajar kita membangun persekutuan jemaat yang mendatangkan damai sejahtera. Sekali lagi, inti kebenaran firman Allah di sore hari ini mengajarkan kita bagaimana kita membangun persekutuan jemaat, bagaimana kita membangun ibadah dalam jemaat yang mendatangkan damai sejahtera Allah. Hal ini jelas sekali dalam ayat 33, sebab Allah tidak menghendaki kekacauan, tetapi damai sejahtera. Itu berarti bahwa dalam setiap pertemuan jemaat, apakah itu dalam bentuk ibadah, apakah itu dalam bentuk sidang jemaat, apakah itu dalam bentuk kunci usbu, atau dalam bentuk apapun juga yang sifatnya pertemuan jemaat, kita harus memahami kebenaran ini, bahwa persekutuan jemaat itu harus mendatangkan damai sejahtera. Allah tidak menghendaki kekacauan. Allah yang menciptakan persekutuan ini dalam Yesus Kristus, yang membangun gerejanya Yesus Kristus ini, Dia menghendaki supaya tidak boleh ada kekacauan dalam pertemuan jemaat, tetapi sebaliknya harus ada damai sejahtera. Itu yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Itu berarti kalau pertemuan jemaat mendatangkan kekacauan, maka itu bukan pertemuan jemaat yang dikehendaki Tuhan. Tetapi pertemuan jemaat yang dikehendaki oleh Tuhan
atau yang berkenan kepada Tuhan adalah kalau persekutuan jemaat itu mendatangkan eirene tuteu, damai sejahtera Allah, mendatangkan shalom Allah, maka itulah persekutuan yang berkenan kepada Tuhan. Lalu pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana supaya kita bisa membangun persekutuan jemaat yang mendatangkan damai sejahtera dan bukan kekacauan? Apa prinsip-prinsip firman yang harus kita taati, yang harus kita ikuti, supaya kita bisa membangun persekutuan jemaat yang mendatangkan damai sejahtera dan bukan kekacauan? Saya menemukan di sini ada dua prinsip supaya kita membangun persekutuan jemaat yang mendatangkan damai sejahtera. Prinsip yang pertama ada dalam ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Supaya kita bisa membangun persekutuan jemaat yang dikehendaki Allah, yaitu mendatangkan damai sejahtera Allah itu, maka prinsip yang pertama dalam persekutuan jemaat adalah hendaknya kita melakukan segala sesuatu dalam persekutuan untuk membangun jemaat. Itu berarti bahwa tidak boleh ada dalam persekutuan yang di dalamnya tidak untuk membangun. Di sini dikatakan mempersembahkan sesuatu, mazmur, pengajaran, semuanya tujuannya untuk membangun jemaat. Sebenarnya kata membangun itu dalam teks aslinya dari kata oikodomen, itu dalam kata benda, bukan kata kerja. Kalau membangun itu kan tata bahasa Indonesia berarti itu kata kerja. Tapi oikodomen dalam teks aslinya itu dalam bentuk kata benda. Sehingga sebaiknya diterjemahkan untuk pembangunan. Karena kalau pembangunan berarti dalam tata bahasa Indonesia itu adalah kata benda. Jadi prinsip ini yang penting untuk membangun jemaat. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak membangun jemaat, maka tidak perlu dilakukan atau dipersembahkan dalam jemaat. Salah satunya dalam konteks kitab Korintus 14 ini kan ada kekacauan dalam pertemuan jemaat di Korintus. Salah satu yang menyebabkan kekacauan itu adalah pada penggunaan karunia, khususnya karunia bahasa roh dan karunia bernubuat. Supaya persekutuan itu mendatangkan damai sejahtera dengan cara segala sesuatu yang kita buat itu harus membangun, maka kita harus belajar dalam pertemuan jemaat segala hal harus untuk membangun. Dalam pengertian yang lain dari kata oidomen itu pembinaan. Jadi untuk pembinaan atau untuk membangun, sifatnya untuk itu. Nah makanya diberikan aturan dalam ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-31 secara khusus dalam penggunaan karunia bahasa roh dan karunia bernubuat. Fungsi utama dari bahasa roh adalah untuk membangun diri sendiri, bukan untuk membangun jemaat. Tapi kalau bahasa roh itu ada yang bisa menafsirkannya, maka itu bisa untuk membangun jemaat. Kalau itu bisa ditafsirkan, maka itu boleh digunakan dalam pertemuan jemaat termasuk dalam ibadah. Karena kalau ada yang menafsirkan berarti jemaat bisa mengerti apa yang dikatakan. Kalau jemaat mengerti, maka jemaat bisa dibangun dalam iman, dalam spiritualitas umat ketika mendengar bahasa roh yang ada yang menafsirkannya. Tapi apabila tidak ada yang menafsirkan bahasa roh, maka tidak boleh dipergunakan dalam persekutuan jemaat karena itu tidak membangun jemaat. Kalau itu tidak ada yang menafsirkannya, maka Paulus menyarankan supaya bahasa roh itu digunakan dalam doa pribadi saja, bukan dalam persekutuan jemaat.
karena itu pasti tidak akan membangun. Sementara prinsip ini yang pertama dalam membangun persekutuan jemaat yang mendatangkan shalom Allah, persekutuan jemaat yang mendatangkan damai sejahtera Allah itu, maka segala sesuatu yang dibangun, dibuat dalam persekutuan itu, tujuan utamanya adalah untuk pembangunan jemaat atau untuk pembinaan jemaat. Demikian juga dalam hubungan dengan khotbah ataupun nubuat. Dalam ayat 29 tentang nabi-nabi, baiklah 2 atau 3 orang di antaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Tetapi jika seorang yang lain yang duduk situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus berdiam diri. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi. Dibuat lagi aturan supaya karunia bernubuat itu bisa membangun jemaat. Maka itu harus dibuat secara teratur, supaya itu bisa untuk pembangunan spiritualitas umat. Makanya karunia nabi takluk kepada nabi-nabi, bukan nabi-nabi takluk kepada karunia nabi. Kalau karunia nabi itu, atau yang dimaksud karunia nabi adalah karunia bernubuat takluk kepada nabi-nabi, itu berarti nabi-nabi pun bisa mengendalikan karunia itu, bukan karunia yang mengatur nabi itu. Dia bisa mengatur kalau seseorang sementara berbicara, berarti dia harus berdiam diri. Jangan yang satu berbicara, terus yang lain berbicara. Terjadilah kekacauan dalam persekutuan jemaat itu, yang akhirnya tidak mendatangkan damai sejahtera bagi jemaat. Jadi ini prinsip penting dalam membangun persekutuan jemaat yang mendatangkan shalom, yang mendatangkan damai sejahtera. Maka yang pertama, prinsip pertama dari firman adalah segala sesuatu yang kita persembahkan dalam persekutuan itu tujuannya untuk membangun. Yang kedua, supaya kita bisa membangun persekutuan jemaat yang mendatangkan damai sejahtera. Yang kedua dijelaskan dalam ayatnya yang ke-34 sampai dengan ayat 40. Prinsipnya dalam ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Segala sesuatu harus. Sekali lagi, segala sesuatu yang dilakukan dalam persekutuan jemaat harus berlangsung dengan sopan dan teratur, supaya persekutuan itu mendatangkan damai sejahtera. Kenapa persekutuan tidak mendatangkan damai sejahtera? Karena berlangsung dengan tidak sopan dan tidak teratur. Tapi kalau dalam pertemuan jemaat itu, dalam persekutuan jemaat itu dilakukan secara sopan dan teratur, maka itu persekutuan pasti mendatangkan damai sejahtera Allah. Jadi kalau jemaat berkumpul dalam bentuk suatu ibadah harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Siapa pemimpin jemaat, susunan acaranya itu seperti apa sudah diatur. Lagu-lagunya juga sudah diatur supaya pas, tidak kelebihan, tidak kerendahan, supaya itu berlangsungnya secara baik. Jangan sembarangan. Kalau persekutuan jemaat itu sedang melakukan sidang jemaat, maka hendaknya dilakukan juga dengan sopan dan teratur. Kalau orang yang satu sedang berbicara, sedang menyampaikan pendapatnya, maka kita harus berdiam diri, mengizinkan dia menyelesaikan pembicaraannya, baru kita bisa ganti berbicara yang lain, supaya berjalan sopan dan teratur. Seringkali sidang jemaat hampir sama saja dengan sidang politik, yang akhirnya sidang jemaat, kita bersidang di gereja,
Yesus Kristus yang adalah Raja Damai, yang menginginkan supaya semua yang dibuat dalam gerejanya harus mendatangkan damai sejahtera, tapi justru akhirnya mendatangkan kepahitan dalam jemaat, mendatangkan kekacauan. Kenapa penyebabnya? Karena berlangsung dengan sopan, tidak sopan, dan tidak teratur. Karena itu Paulus mengingatkan jemaat, segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Maka itu mendatangkan persekutuan jemaat yang mendatangkan damai sejahtera. Kalau kita sedang melaksanakan kunci usbu, kita awali dengan doa, kita awali dengan damai sejahtera, kita jalani dalam damai sejahtera, kita akhiri juga dengan damai sejahtera. Supaya berlangsung dalam damai sejahtera, maka harus berjalan dengan sopan dan teratur. Seringkali yang menimbulkan tidak ada damai sejahtera karena kita tidak sopan, tidak teratur. Kita berbicara seenaknya. Kita tidak berpikir jangan sampai saya bicara dan orang lain tersinggung. Kita seringkali sudah bicara baru berpikir. Harusnya berpikir dulu sebelum berbicara. Supaya itu datangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Maka itu harus berjalan langsung dengan sopan dan teratur. Makanya ayat 34 sampai 39, supaya berjalan sopan dan teratur, diatur. Aturannya bagaimana? Sama seperti dalam semua jemaat orang-orang kudus ayat 34, perempuan-perempuan harus berdiam diri dalam pertemuan-pertemuan jemaat sebab mereka tidak diperbolehkan untuk berbicara. Mereka harus menundukkan diri seperti yang dikatakan juga oleh hukum Taurat. Jika mereka ingin mengetahui sesuatu, baiklah mereka menanyakannya kepada suaminya di rumah, sebab tidak sopan bagi perempuan untuk berbicara dalam pertemuan jemaat. Ayat ini menimbulkan banyak masalah. Makanya secara umum gereja baptis tidak memperbolehkan pendeta perempuan itu menjadi pemimpin jemaat. Salah satu dasarnya ini. Jadi menimbulkan permasalahan. Tapi bagi saya konteks kitab Korintus adalah bahwa yang seringkali menimbulkan kekacauan dalam persekutuan jemaat itu adalah perempuan-perempuan. Sehingga larangan itu hanya dalam konteks kitab Korintus secara khusus. Sehingga itu tidak berlaku secara umum. Karena di jemaat Korintus ini yang bikin kekacauan itu, yaitu perempuan, maka Paulus mengaturnya seperti itu. Tapi saya tidak melihat bahwa ini aturan berlaku secara global, secara keseluruhan. Terus juga ayat 33, jika seorang menganggap dirinya nabi atau orang yang mendapat karunia rohani, ia harus sadar bahwa apa yang kukatakan kepadamu adalah perintah Tuhan. Jadi apa yang diatur oleh firman Allah yang disampaikan oleh Paulus ini adalah perintah Tuhan bagi kita. Untuk kita sebagai umat, sebagai orang percaya, menaati aturan prinsip firman dalam membangun suatu persekutuan jemaat yang mendatangkan damai sejahtera Allah. Sekali lagi saya ingatkan, kita melaksanakan ibadah dalam jemaat atau persekutuan jemaat bisa juga dalam bentuk sidang jemaat, persekutuan jemaat bisa juga dalam ibadah-ibadah unsur, bisa juga dalam bentuk rapat-rapat jemaat, persekutuan jemaat bisa juga dalam bentuk ibadah kunci usbu. Kita belajar dan berusaha supaya itu semua mendatangkan damai sejahtera Allah. Supaya mendatangkan damai sejahtera Allah, prinsip yang kedua dari firman Allah adalah segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Kalau kita melaksanakan itu secara sopan dan teratur, pasti itu mendatangkan damai sejahtera. Dan itulah persekutuan jemaat yang dikehendaki Allah atau yang berkenan kepada Allah. Itu kebenaran firman Allah di sore hari ini dalam musbah keluarga sore hari ini. Mengajarkan kita untuk membangun persekutuan jemaat yang mendatangkan damai sejahtera. Karena itu yang dikehendaki Allah. Jangan membangun persekutuan jemaat yang mendatangkan kekacauan, yang mendatangkan perselisihan,
antara satu dengan yang lain. Tapi mari kita belajar dan berusaha supaya itu mendatangkan shalom, damai sejahtera. Karena itulah persekutuan yang berkenan kepada Tuhan. Supaya persekutuan itu mendatangkan damai sejahtera Allah, ada dua prinsip firman Allah yang harus kita ikuti, kita taati, supaya mendatangkan damai sejahtera itu. Yang pertama, segala sesuatu yang kita buat dalam persekutuan jemaat, semua tujuannya untuk membangun. Membangun jemaat, bukan untuk membangun diri sendiri. Kalau itu membangun diri sendiri, ya silahkan digunakan dalam doa pribadi saja. Tidak usah dipergunakan dalam doa jemaat. Yang kedua, supaya persekutuan itu mendatangkan damai sejahtera Allah. Prinsip yang kedua adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam persekutuan jemaat itu harus dilakukan dengan sopan dan teratur. Maka saya percaya itulah persekutuan yang mendatangkan damai sejahtera Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua melalui firman Allah di sore hari. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu sore hari ini. Dalam mesbah keluarga ini, mengajar kami bagaimana sebagai anak-anak Tuhan yang sudah ditebus dengan darah yang mahal di Bukit Golgota, supaya kami membangun persekutuan dalam jemaat yang mendatangkan damai sejahtera Allah. Karena yang empunya gereja ini adalah Yesus Kristus yang adalah Raja Damai. Kami selalu belajar dan berusaha supaya itu mendatangkan damai sejahtera Allah. Ada dua prinsip supaya persekutuan itu mendatangkan damai sejahtera Allah. Yang pertama, supaya segala sesuatu yang kami buat dalam persekutuan tujuannya untuk membangun jemaat, bukan untuk membangun diri sendiri, bukan untuk mempertontonkan kelebihan sendiri. Tapi juga yang kedua, prinsip yang kedua adalah supaya kami melakukan segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan ataupun teratur. Maka itu mendatangkan persekutuan yang mendatangkan damai sejahtera. Roh Kudus menolong kami untuk melakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Roh Kudus menolong jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini supaya senantiasa berusaha, supaya kami selalu mendatangkan damai sejahtera. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.